Kelas 11 IPA kita masuk ke bab terakhir matematika wajib di semester ini. Topiknya adalah transformasi. Kamu sudah mempelajari transformasi di kelas 9 dan tidak jauh beda dengan apa yang akan kita pelajari sekarang. Hanya di sini kita akan melibatkan matriks untuk transformasinya, meskipun boleh tidak sebenarnya. Tetapi karena secara khusus nanti di bagian akhir dari materi ini ada topik transformasi matriks, maka di setiap transformasi yang kita pelajari sebelum itu kita juga akan melibatkan matriks atau kita buat komponen matriks dari setiap transformasinya. Itu aja sih sebenarnya membedakannya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari transformasi adalah topik translasi atau pergeseran. Oke, ini mudah. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan titik P dan titik Q dengan arah panah seperti ini. Artinya P adalah titik pangkal, Q adalah titik ujungnya. Jadi bagaimana titik P? Berapa pergeseran P sehingga bayangannya jadi Q? Ditulislah itu PQ seperti ini, kemudian ada tanda panah. Artinya kita mau mencari komponen translasinya. Berapa digeser ke kanan atau ke kiri, berapa digeser ke atas atau ke bawah. Dari P ke Q maka kita akan menggeser ke kanan dulu. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis di sini 4. Kemudian setelah itu ke atas 1, 2, 3, 3. Jadi komponen translasinya adalah 4, 3. Ini artinya pergeseran P ke Q adalah 4 ke kanan, 3 ke atas. Andainya Q ke P, artinya panahnya seperti ini bentuknya, maka komponen translasinya, seandainya panahnya terbalik, maka komponen translasinya apa? Berarti kita untuk Q ke P kita harus bergeser ke kiri berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ke kiri 4 satuan, karena ke kiri dia menggunakan simbol minus. Artinya dia bergeser ke kiri. Kalau ini tidak ada minus, positif 4, itu artinya bergeser ke kanan. Kemudian habis ke kiri kan ke bawah. 1, 2, 3. Berarti ke bawah. Kalau bergeser ke bawah juga minus. Kalau ke kanan positif, ke atas positif. Kalau ke kiri negatif, ke bawah negatif. Nah, oke. Itu dia. Jadi selalu dibuat dalam bentuk vektor kolom atau matriks kolom seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita mau lihat ke bagian selanjutnya, ada segitiga ABC. Nah, pertanyaannya adalah lukislah bayangan. Saya tulis di sini pertanyaannya. Lukislah bayangan segitiga ABC karena translasi atau karena pergeseran ruas garis berarah. Ruas garis berarah RS. Oke, ruas garis berarah RS. Oke, ini pun istilah ruas garis berarah ini ya, PQ, ruas garis berarah. Ini tanda arahnya, panahnya. Artinya titik pangkal P, titik ujung Q. Kalau begini, titik pangkal Q, titik ujung yang P. Lihat tanda panahnya seperti ini. Oke, nah kita akan menggambar bayangannya ini. Tetapi besar pergeseran setiap titik ini adalah sebesar pergeseran ruas garis berarah RS atau RKS. Jadi seperti ini RKS. Oke, jadi cara menjawabnya kita cari dulu komponen translasi RKS atau ruas garis berarah RS. Oke, RKS kita lihat 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan berarti 4. Kemudian habis itu kita tulis ke bawah. Ke bawah 1, karena ke bawah minus 1. Jadi komponen translasi RS adalah 4 minus 1. Komponen yang sama ini
komponen RS ini akan kita gunakan untuk menggeser setiap titik pada segitiga ABC yang mewakili seluruh titik pada segitiga ini. Nah, kemudian nanti kita dapatkan bayangannya. Berarti kita geser A dengan ke kanan 4 kali, ke bawah 1 kali. 1, 2, 3, 4, 1. Inilah A aksen. Bayangan A. Kita tulis A aksen. Seperti ini pakai apostrof di atas. Kemudian B juga. Titik B kita geser 4 ke kanan, 1 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 1. Inilah B aksen atau bayangan si B. Karena pergeseran dari RS atau 4 min 1. Kemudian titik C. 1, 2, 3, 4 ke bawah 1. 1 inilah C aksen. Oke. Nah, kemudian kita hubungkan setiap titik pada bayangannya ini, titik sudutnya ini. Oke. Boleh kita lengkapi dengan istilah membuat tanda putus-putus, artinya A bayangannya A aksen, C bayangannya ini, itu B bayangannya ini. Oke, seperti itu ya. Oke, nah, ini dia segitiga bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Ini tadinya bangun awalnya. Oke, nah kemudian kalau misalnya ada titik P atau titik P21. Ini misalnya pusat O 0,0. Oke, titik P21, 1, 2, 1. Ini titik P21. Oke, P21. Oke, titik P21. Kemudian kita translasikan dengan translasi RS 4 minus 1. Maka bayangannya titik berapa? Kan gitu kan? Nanti gini ya. Oke. Nah, mudah saja sebenarnya. Nah, kita mesti tulisin dalam komponen ini saja dalam bentuk matriks ya. Oke, berarti sebenarnya kan kalau di kelas 9 langsung kita dapat aja begini. P aksen sama dengan 2 tambah 4, 6. 1 kurang 1, 0. Coba kita geser titik P21, 4 ke kanan, 1 ke bawah. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 1. Ya begitu ya, ulangi. 4 ke kanan, 1 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 1 ini. Ini titik P aksennya. Bagaimana membaca titik P aksen ini dari titik pusat O ya? Kalau ini pusat O, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan titik 6,0. Betul. Sehingga kesimpulan kita sebenarnya kalau ada misalnya titik A, X, Y. Karena transformasi, translasi pergeseran misalnya AB. Seperti ini. Maka bayangannya ini adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, bayangannya. Jadi contohnya, titik B min 1,5 digeser dengan komponen translasi min 3 min 2. Maka bayangannya atau B aksen adalah min 1 tambah min 3, 5 tambah min 2. Atau min 1 tambah min 3, min 4, 5 tambah min 2 adalah 3. Sebenarnya secara matriks kan menulisnya ini seperti ini. Oke. Ini B aksen. Jadi kalau ada titik A, X, Y dengan komponen translasi, maka bayangannya bagaimana? Kan gitu ya. A aksen adalah AB seperti ini. Ini komponen translasinya tambah
titik awal X, Y. Inilah yang kita sebut nanti aksen ini dengan X aksen, Y aksen. Ya. Kenapa ini yang saya perkenalkan? Oke, yang pertama karena kita akan nanti di beberapa soal akan menggunakan matriks di bagian berikutnya sih sebenarnya. Nah, untuk topik translasi atau pergeseran boleh tidak menggunakan matriks nanti, ya. Oke, baik. Nah, soal sederhana lagi ya begini. Tulislah bayangan titik A 67 min 34B C min 3 min 10 oleh translasi T min 35. Ini kan mudah. Ini jadi seperti seorang anak SD barangkali menjumlahkan. Jadi tetapi tidak apa-apa. Karena konsep translasi yang kita gunakan nanti banyak sekali kegunaannya. Nah, jadi kalau komponen translasinya min 35, maka ini titik A 67 komponen translasi min 35, maka bayangannya adalah 6 tambah min 3 adalah 3, 7 tambah 5 adalah 12. Atau kalau dibuat dalam bentuk matriks dia, maka A aksen adalah seperti ini, min 35 tambah 67. Hasilnya min 3 tambah 6 adalah 3, 5 tambah 7 adalah 12. Oke, misal kemudian titik B, min 34, bayangannya B aksen adalah min 35 tambah titik B tadi berapa? Min 34. Min 34 tinggal kita jumlahkan, jadi kita sudah bermain matriks di sini. Karena kan ordo ini sama dengan ordo yang di sini, maka kita akan jumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Min 3 tambah min 3 adalah min 6, 5 tambah 4 adalah 9. Inilah bayangannya. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk titik, ini kan masih dalam bentuk matriks, maka B aksen adalah min 6,9. Nanti kamu sendiri tentu bisa cari C aksennya, ya. Nah, bagian berikutnya akan kita pelajari adalah seandainya sebuah garis yang akan kita geser atau sebuah parabola atau bentuk lain dari sebuah kurva akan kita geser. Nah, kurva bayangannya bagaimana? Oke. Baik, perhatikan soal berikut. Tentukan bayangan garis X tambah 2Y sama dengan 6 oleh translasi minus 23. Ingat ya, ini sebuah garis ya. Jadi, maksud soal ini seperti ini. X tambah 2Y sama dengan 6. Garis ini kita geser nanti sejauh 2 ke kiri, 3 ke atas. Nanti nama garisnya apa gitu. Jadi kali ini kita nggak usah menggambar garis ini, kita ambil 2 titik yang mewakili si garis ini saja. Oke, kita coba ambil 2 titik yang mewakili si garis. Kita ambil coba titik X0 seperti waktu di program linear mencari 2 titik pada garis ini. X0 Y jadi berapa? Y 3 ya, berarti titik 0,3. Boleh satu kamu ambil ya, misalnya kamu ambil X-nya 1, berarti 2Y sama dengan 6 kurang 1 kan 5. Y sama dengan 5/2, boleh ya. Nah, kemudian satu titik yang lain apa? Y yang 0 sekarang, coba tutup ini, X jadi 6. Kalau Y 0, X jadi 6, berarti titik 6,0. Nah, kedua titik ini adalah dilalui garis ini. Oke, nah kedua titik inilah yang akan mewakili si garis ini untuk kita translasikan dengan komponen translasi minus 2, 3. Bayangannya jadi apa? Ini translasi minus 2, 3. Bayangannya ini kalau misalnya ini A, titik B, maka bayangannya menjadi 0 tambah min 2 atau 0 kurang 2 min 2, 3 tambah 3, 6. Lagi titik 60 karena translasi min 2, 3, maka bayangannya menjadi 6 kurang 2, 4, 0
tambah 3, 3. Begitu ya. Kan penjumlahannya sebenarnya translasi ya. 0 tambah min 2 tadi min 2. 3 tambah 3, 6. 6 tambah min 2, 4. 0 tambah 3 adalah 3. Nah, kemudian kamu perhatikan bayangan titik yang ini. Nah, dari bayangan titik ini kita cari garis yang melaluinya. Jadi hanya ada satu garis yang melalui titik min 2, 6 dan titik 4, 3. Nama garisnya apa? Kita menggunakan rumus persamaan garis waktu SMP. Apa rumus persamaan garis? Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini rumus persamaan garis waktu SMP ya. Oke. Di bawah boleh kamu buat Y1 kurang Y2, tetapi di sini mesti kamu buat X1 kurang X2 ya. Oke. Di sini ini yang kita simbolkan X1, X yang pertama, Y yang pertama lah ini. Ini X yang kedua, ini Y yang kedua ya. Oke, substitusi semua angka-angka ini ke rumus ini berarti Y kurang Y1-nya 6 per Y2-nya 3 kurang Y1 tadi 6 sama dengan X kurang X1-nya min 2 per X2-nya 4 kurang X1-nya lagi tadi min 2. Lalu kita rapikan Y kurang 6 per 3 kurang 6 kan minus 3 sama dengan X tambah 2 per 4 kurang 2, 6. Kita kali silang atau boleh kamu bagi dulu, boleh bagi 3 boleh, langsung kali silang pun boleh. Kemarin kita kali silang 6 kali Y, 6Y kurang 36 sama dengan minus 3X, minus 3 kali 2 minus 6. Baru tinggal rapikan, pindahkan minus 3X ke kiri menjadi 3X ya. Ini tetap tambah 6Y. Baik, kemudian minus 36 pindah ke kanan menjadi 36. 36 kurang 6 kan 30. Baik, semua kita bagi 3 bisa ya. Bagi 3 berarti X tambah 2Y sama dengan 10. Inilah bayangan garisnya. Jadi kalau garis X tambah 2Y sama dengan 6 digeser 2 ke kiri 3 ke atas, nama garisnya menjadi X tambah 2Y sama dengan 10. Oke. Nah, itu cara pertama menyelesaikannya. Tetapi ada cara lain supaya nanti apa? Meskipun yang diketahui jenis-jenis kurva yang belum kamu pelajari seperti lingkaran, kemudian elips misalnya, atau hiperbola, ya. Nah, tetapi dengan konsep, dengan cara yang kedua nanti, kita akan bisa mencari bayangan dari sebuah kurva jika dilakukan translasi. Perhatikan caranya. Nah, ini tadi soalnya ya. X tambah 2Y sama dengan 6. Translasinya minus 23. Tentukan bayangan garis ini. Oke, caranya gini. Kalau yang pertama tadi kita mengambil 2 titik mewakili garis ini, kemudian kita cari nanti bayangan kedua titik tersebut, lalu melalui kedua titik tersebut kita cari nama garis menggunakan rumus persamaan garis. Nah, yang akan kita lakukan di sini sekarang kita ambil salah satu titik yang mewakili ini. Kita namakan titik X, Y. Ya, jangan simbol yang lain, X, Y mesti. Nah, kemudian kalau kita translasikan sejauh minus 23, berarti bayangannya ini jadi apa? X tambah minus 2. Lagi bayangan Y jadi apa? Di sini. Y tambah 3. Begitu ya prinsipnya ya. Oke, bayangannya X kurang 2 dan Y tambah 3. Begitu dari awal kita sudah sampaikan ya. Nah, berarti yang ini adalah bayangan si X. X bayangannya ini. Berarti si X kurang 2 ini adalah X aksen. Lagi si Y tambah 3 ini adalah Y aksen. Nah, kita buatkan X secara eksplisit. X sama dengan di sini X aksen, pindah ke kanan tambah 2.
kemudian ini Y sama dengan Y aksen kurang 3. Nah, ini X, ini Y. Substitusikan X, Y ini ke soal semula, ke garis yang mau ditranslasikan. Ganti X dengan ini, ganti Y dengan ini. Mari kita ganti X, ganti dengan X aksen tambah 2, tambah 2 kali. Y ganti dengan Y aksen kurang 3, sama dengan 6. Nah, kemudian kita rapikan. Nggak usah lagi kita menggunakan kata aksen ya, karena nanti nama sebuah garis yang nggak perlu lagi simbol-simbol aksen, meskipun itu menyatakan sebenarnya bayangannya, supaya nyata perbedaan antara nama garis dengan bayangan, tetapi lazimnya tidak lagi digunakan simbol aksen-aksen itu. Nah, jadi ketika saya tulis setelah ini simbol aksennya ini sudah saya hapus, berarti tinggal X tambah 2 tambah 2Y ini kurang 6 sama dengan 6. Kita rapikan, X tambah 2Y, 2 kurang 6, minus 4. Minus 4 pindah ke kanan jadi 4. 4 tambah 6, 10. Inilah bayangan garis tersebut. Sama dengan yang tadi. X tambah 2Y sama dengan 10. Nah, satu contoh soal lagi biar mana lebih suka kamu nanti dalam hal menyelesaikannya. Tentukan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6 oleh translasi 1-2. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Ini parabola. Waktu kelas 9 kamu sudah belajar parabola atau fungsi kuadrat. Kelas 10 bab terakhir semester 1-nya juga adalah ada parabola. Jadi saya anggap kelas 10 IPA menguasai sifat-sifat parabola. Nah, kemudian kita akan translasi 1-2. Nanti bayangannya tentu akan parabola juga. Jadi kalau parabola kita geser, maka bayangannya parabola. Kalau garis kita geser, maka bayangannya garis. Bagaimana caranya? Boleh kita pakai rumus mencari parabola nanti. Jadi kita harus cari minimal 3 titik atau 2 titik pun boleh, asal yang kamu ambil dari sini titik puncak dan 1 titik lainnya. Masih ingat mencari titik puncaknya ini? Oke. Kemudian atau ambil titik potong terhadap sumbu X 2 biji itu, dan kemudian titik yang lain. Nanti ada rumus-rumus tertentu untuk mencari nama parabolanya. Tetapi saya tidak akan menggunakan cara itu kalau hanya untuk mencari bayangan dari parabola ini, karena translasi 1-2. Saya menggunakan cara kedua ini saja. Oke. Jadi kita akan ambil titik yang mewakili parabola ini, yaitu titik X, Y. Kalau kita translasi 1-2, maka bayangannya menjadi X tambah 1. Kan penjumlahannya ditranslasi. Kemudian Y tambah minus 2 atau Y kurang 2. Yang ini adalah bayangan dari X. Berarti X tambah 1 adalah X aksen. Bayangan X maksudnya. Dan Y kurang 2 adalah Y aksen. Nah, kemudian kita pisahkan X aksen kurang 1, Y sama dengan Y aksen tambah 2. X yang ini dan Y yang ini kita substitusi ke parabola pada soal. Oke, Y ganti dengan Y aksen tambah 2 sama dengan X ganti dengan X aksen kurang 1, berarti X aksen kurang 1 pangkat 2 kurang 5 kali X aksen kurang 1, semua X-nya ya. Yang ada X ganti dengan X aksen kurang 1, kemudian tambah 6. Oke, setelah itu supaya tidak repot menulisnya, semua yang ada kata aksen hilangkan aja. Gak usah ditulis ya. Oke, berarti ini adalah Y tambah 2 sama dengan pangkat 2 kan X kuadrat kurang 2X tambah 1 kurang 5X tambah 5 tambah 6. Mari kita rapikan. Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 5X minus 7X.
kemudian 1 tambah 5, 6, 6 tambah 6, 12, 12 kurang 2, 10 tambah 10. Jadi bayangan dari parabola x kuadrat kurang 5x tambah 6 oleh translasi 1 min 2 adalah y sama dengan x kuadrat kurang 7x tambah 10. Oke, itu dia. Oke. Saya pikir sementara untuk topik translasi sudah cukup dulu. Kamu catat dengan rapi, kemudian kamu kerjakan nanti soal latihan. Ada yang kurang ngerti, boleh kamu langsung japri Pak Warto atau tanya di grup kita ya. Baik, selamat belajar. Tuhan memberkatimu.